Pak Zhao, apa yang Anda katakan benar? Asalkan saya minum semua arak ini, Anda akan menyumbang untuk kelas kami. Anak-anak dari keluarga miskin. Hahaha, tentu saja. Bu Xie, Anda seorang wanita, dan punya masalah lambung. Tidak boleh minum arak, apalagi ini arak dengan kadar alkohol tinggi. Bu Xie memang sesuai dengan namanya. Begini, Asalkan Anda minum segelas arak ini. 10.000 yuan ini, anggap saja sebagai sumbangan saya. Kemampuan minum yang hebat. Ayo, semuanya masuk. Kita berterima kasih pada Pak Zhao. Untuk sumbangan 50.000 yuan. APA, kok jadi 50.000? Terima kasih Pak Zhao. Kenapa cuma 10.000 yuan? Pak Zhao, masih kurang 40.000. Apakah harus dilunasi sekarang? Terima kasih Pak Zhao. Sayang. Pak Zhao, hati-hati di jalan. Bu Xie. Bagaimana hasil pembicaraan Anda dengan Pak Zhao? Sudah diatur, uangnya sudah masuk. Hebat. Pak Zhang. Bu Xie, kalau Anda melakukan ini, Pak Wang akan marah, dan ini merusak reputasi Anda sendiri. Reputasi sendiri dibandingkan dengan masa depan siswa. Tentu saja bunga-bunga itu lebih penting. Ayo, cepat berikan uangnya kepada Ibu Sinsin. Ayahnya sakit, keluarga mereka sangat membutuhkan uang. Baiklah. Anda juga harus lebih memperhatikan kesehatan Anda sendiri. Katanya setiap bulan Anda hanya menghabiskan 200 yuan, sisanya disumbangkan kepada siswa miskin di kelas. Mereka mendapat uang saku 1.500 yuan sebulan, Anda sendiri bahkan tidak. Membeli kosmetik, mandi dan mencuci pakaian masih pakai sabun. Ini Tidak apa-apa, saya orang yang sederhana, tidak perlu uang itu. Terima kasih Pak Wang. Pak Zhang, kita pergi bersama. Kita pergi dulu, Bu Xie. Tahan ini dana sekolah tidak mencukupi. Gaji setiap guru dikurangi 1.000 yuan. Apa? Gaji dikurangi 1.000 yuan? Kenapa tiba-tiba gaji dikurangi? Lalu bagaimana dengan uang saku Sinsin? Sudahlah, transferkan dulu untuk bulan depan. Kalau tidak, mereka akan kelaparan lagi. Buji, cepat panggil Bu Xie. Panggil dia keluar. Bayar utang, bayar utang, bayar utang. Jangan berisik. Ibu XIN, ini sekolah. Tolong kecilkan suara. Di mana Pak Xie? Cepat panggil Pak Xie keluar. Kalau urusan anak saya terganggu, kalian bisa tanggung? Baik, jangan panik dulu. Tenang sebentar. Ini sekolah, jangan berisik. Ada apa? Ada apa? Kenapa ini? Pak Xie, akhirnya Anda datang. Ibu Sinsin terus berteriak ingin bertemu Anda. Saya yang akan menanganinya. Ibu Sinsin, kenapa Anda datang ke sekolah? Apakah ada masalah dengan Sinsin? Hah? Anda masih berani bertanya? Lihat ini sudah tanggal berapa? Uang saku Sinsin saya mana? Anda kirim kemana? Bayar. Uangnya sudah saya transfer, hari ini saya hanya menerima 1.000. Transfer 1.000, uang saku yang Anda berikan, saya tidak lihat. Hanya 1.000? Apa maksud Anda? Ibu Sinsin, maaf ya. Saya baru saja mau membicarakan hal ini dengan Anda. Saya ingin mengubah uang saku Sinsin menjadi 1.000 per bulan. APA? Saya tidak setuju. 1.000, Anda mau anak saya. Bagaimana hidup? Mau dia makan sampah di tempat sampah? Guru seperti Anda, sebagai guru. Casey sayang dasar mana?
Apa-apaan ini, orang seperti Anda. Sama sekali tidak pantas jadi guru, benar kan? Benar kan? Sama sekali tidak pantas jadi guru. Ibu Sinsin, perkataan Anda tidak benar. Saya untuk membantu Sinsin. Setiap bulan hemat-hemat, baju pun tidak berani beli. Saya muntah, kenapa tiba-tiba Anda mau mengubahnya? Apakah saya ada kesalahan pada Anda? Anda juga orang yang berpendidikan, ini perbuatan manusia? Semua orang lihat, ini guru terbaik di kota Jiangchen. Bahkan uang saku anak kami dipotong juga. Malu tidak? Ada hal seperti ini. Kenapa harus memberi? 1.005 ini bukan uang besar. Anda kurang sekali cuci muka, kurang beli 1 masker. Bukannya sudah ada? Saya lihat keluarga XINXIN juga kakak susah. Guru, anggap saja ini sumbangan, tidak bisakah? Para orang tua, perubahan biaya bantuan keluarga Sinsin. Karena tahun ini sekolah memotong gaji, saya sudah tidak mampu. Lagi pula 1.000 juga tidak sedikit. Harap semua orang bisa sedikit mengerti saya. Dan 1.000 juga tidak sedikit. Itu cukup untuk makan harian Sinsin. Kamu ngomong apa sih? Sebelumnya memberi Sinsin 1.500 rupiah. Sekarang cuma 1.000 rupiah, gini mana dia bisa hidup? Ini sama aja bunuh orang. Ibu Sinsin, ini ngapain? Cepat bangun. Aku udah berdiri. Bulan lalu 1.500 rupiah, sekarang cuma 1.000 rupiah. Begoing kita ya? Minta pengertian lagi. Lalu siapa yang ngerti keluarga kami? Kan lagi masa pertumbuhan. Kalau ada masalah, kamu tanggung. Aku. Iya dong. Katanya gaji dipotong? Mr. Hill. Guru kan kerjaannya paling stabil. Penier, bayar 1.500 rupiah sekarang juga. Keluarin uangnya, nggak boleh kurang. Aku bilang nggak punya uang. Nggak punya? Lihat Simua. Mobil mewah gini bilang miskin? Masak sih kurang uang segitu? Kayaknya dia cuma males ngasih. Bayar. Ibu Sinsin, ini mobil. Buat cari sponsor ke Pak Zhao. Ini bukan mobilku. Aduh, jangan pura-pura. Bukan. Kurangi dugem dikit, hematin BBM. RP 500, 600 kan nggak masalah. Tiba-tiba potong tunjangan, gimana? Lin mau hidup gimana? Dulu kan kamu yang nawarin. Dananya kok bisa semena-mena? Kalau miskin ya harus hemat. Lagi pula guru muda harus tahan banting. Sumpah ini beneran. Coba tanya guru lain di sekolah. Mobil ini cuma sewaan. Mobilnya jadul banget, sewa cuma puluhan ribu. Bantuan selama ini. Semua real. Kalau nggak darurat, mana mungkin aku turunin? Nominalnya. Sebulan cuma 200 rupiah buat diri sendiri, sumpah. Jangan sok suci. Jangan-jangan. Ada udang di balik batu. Dia kan baru naik jabatan, APA Ada. Kaitannya dengan bantuan ini? Pasti. Prestasi biasa tapi bisa jadi kepala bidang. Bagaimana bisa naik jadi kepala bidang usia? Apa karena bantuan kita ini? Masalah keluarga miskin, diketahui oleh pimpinan sekolah. Dipromosikan secara istimewa. Iya, sekarang setelah memanfaatkan kita. Ingin menendang kita, sekarang ini 1.000 sebulan. Beberapa waktu lagi, mungkin tidak ada sepeser pun. Wah ini tidak bisa, kalian bilang di dunia ini. Mana ada hal sebaik itu, iya kan? Cepat berikan uang. Bukan saya. Kamu. Kamu apa kamu? Kamu masih guru. Hadamu kenapa begitu kotor, munafik? Kamu tidak takut kena Peter ya? Mama Sinsin, kenapa kamu bisa memukul orang? Saya pukul kamu yang menginjak tulang anak saya. Naik jabatan, munafik, menjijikan. Katakan sekali lagi, saya jadi kepala bidang. Tidak ada hubungannya dengan bantuan, kalau memang semudah itu. Mana ada guru biasa, kalian kalau terus memfitnah. Saya akan lapor polisi. Dia masih berani lapor polisi. Saya di kehidupan sebelumnya, dosa apa yang saya buat? Miskin sudah, masih terus dihina orang. Saya sendiri lapar tidak APA. Kalau hin saya lapar. Saya akan sangat sedih. Guru Sia, kamu melakukan ini, benar-benar keterlaluan.
Kamu ingin membunuh seorang ibu muda. Menurut saya, semua orang tua. Kita bersatu, temui pimpinan sekolah untuk melapor. Kalau dia masih ingin mengajar di sekolah itu, harus membayar semua biaya sekolah dan hidup anak kita sampai 18 tahun. Kalau dia tidak setuju, usir dia dari sekolah. Guru seperti ini bisa mengajar anak kita jadi apa? Benar kan? Iya, saya setuju. Saya setuju sepenuhnya. Saya juga setuju. Kalian benar-benar tidak punya kemampuan, hanya bisa memeras. Memang hebat, ini bukan bantuan. Jelas memanfaatkan saya. Seperti mesin ATM. Saya sudah berusaha sebaik mungkin membantu kalian. Kalian ini apa? Bantu sampai tuntas, kamu melakukan ini. Sama saja dengan membunuh Sinsin kami perlahan. Apa bedanya? Iya, apa yang ribut? Kepala sekolah, Anda datang tepat waktu, Mama Sinsin bilang. Saya sengaja menurunkan biaya bantuan Sinsin. Tolong bantu saya jelaskan kepada mereka. Pemotongan gaji baru saja Anda katakan pagi ini. Banyak orang tua di sini, jangan karena hal kecil ini merusak reputasi sekolah. Apa pemotongan gaji? Tidak ada pembicaraan seperti itu. ya, benar. Bukankah Anda baru saja mengatakan itu pagi ini? Hei, jangan bicarakan ini dulu. Saya menerima banyak telepon yang mengeluh tentangmu. Emosi orang tua di kelasmu sangat kuat. Saya harap Anda memberikan penjelasan untuk ini. Ini sangat penting. Kepala sekolah, itu mereka. Guru Xie, sekarang yang paling penting. Anda harus introspeksi diri. Saya harap Anda menggunakan waktu tercepat untuk menenangkan emosi orang tua. Lakukan sesuatu. Harus ada awal dan akhir. Jangan hanya memikirkan reputasi baik. Tanpa memikirkan pengorbanan. Lihatlah kepala sekolah itu. Ini baru kata-kata kepala sekolah yang berkualitas. Tapi, saya sekarang tidak punya banyak uang. Jangan banyak alasan. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik, mempengaruhi reputasi sekolah kami, lebih baik mengundurkan diri. Benar, Guru Xie. Sekarang Anda takut, ya? Apakah 500 yuan ini lebih penting dari pekerjaan Anda? Anda pikir kami orang miskin mudah ditindas, ya? Saya sedang menindas kalian. Kalau tidak, Bukankah Anda sedang menindas kami? Menindas kami, ya? sadarlah, ya, berikan uang kepada kami, minta maaf kepada kami, benar. Minta maaf. Kalau begitu, saya akan mengajukan permohonan pengunduran diri. Ya, dia masih. Sekarang kalian tidak perlu mengeluh tentang saya. Maaf, saya tidak bisa menemani. Hei, ini. Guru Shi, tunggu saya. Guru Xie, Sinsin, kenapa kamu datang? Guru Xie, uang saku bulan ini belum lunas. Sinsin, apa yang kamu katakan? Guru Xie, bulan ini Anda hanya memberi saya 1.000. Yang dijanjikan 1.005, masih kurang 500, cepat berikan. Sinsin, guru tidak kurang memberikan. 1.000 yuan bulan ini sudah saya bicarakan dengan ibumu. Karena ya, Kurang ya kurang, kenapa kamu tidak jujur? Sebagai seorang guru Anda tidak menepati janji. Ibuku bilang, dia tidak setuju, kamu tidak berhak memutuskan, tetap serahkan 1.500. baiklah, ternyata di mata kalian berdua, ibu dan anak. Aku hanyalah mesin ATM gratis, bantuan selama beberapa tahun ini. Sama saja dengan memberi makan anjing. Yutin, kapan kamu datang? Pewawancara yang aku janjikan sudah tidak sabar menunggu. Aku segera datang. Aku tidak peduli apakah ibumu setuju atau tidak, uangnya aku yang keluarkan. Aku yang berhak memutuskan, kamu pulang dan bilang ke ibumu. Mulai sekarang hanya 1.000, kalau merasa kurang. Uangnya bisa kamu kembalikan padaku. Guru Xie, aku mohon jangan batalkan bantuannya. Kalau tidak, aku akan kelaparan, orang tuaku setiap hari. Bekerja keras, susah mencari uang. Berikan saja uangnya pada kami, kamu punya mobil. Dan kamu juga kepala sekolah, apa kamu kekurangan 500 ini? Guru Xie, keluarga Sinsin memang sangat kesulitan. Kamu juga tahu, menunda-nunda memberikan uang ini tidak baik, kan? Kamu juga tidak kekurangan 500 ini. Iya, lihatlah betapa malangnya Sinsin. Guru Xie, berikan saja padanya. Guru Xie, aku mohon, Guru Xie. Yutin, kenapa kamu belum datang juga? Cepat. Bantu aku dapatkan kesempatan wawancara di sekolah internasional. Kakak senior tidak mudah, aku tidak bisa membiarkannya melanggar janji, baiklah. Kamu mau uang, kan? Aku berikan. Sudah, kan? Guru Xie, kamu baik sekali. Aku boleh pergi, kan? Tidak. Apa katamu? Hari ini ulang tahun ibuku, aku ingin membelikannya. Hadiah ulang tahun, Guru Xie, ibuku bilang.
Uangmu adalah uang kami. Kalau aku butuh uang, aku akan minta padamu. Guru Xie, kamu akan memberikannya, kan? Apa? Aku sudah tidak punya uang, biasanya dalam sebulan aku sendiri. Hanya menghabiskan 200. Maksudmu, kamu tidak akan memberikannya? Lihat baik-baik, aku sudah tidak punya uang. Di Alipay tidak ada uang, apa di kartu bank? Juga tidak ada. Lagi pula, kalau tidak punya uang, kamu bisa pinjam. Kamu cantik sekali, pasti banyak pria yang mau meminjamkan uang padamu, kan? Kamu. Kenapa kamu belum datang juga? Cepat. Kakak senior, bisa pinjamkan aku uang? Oh, ternyata ini masalahnya. Baiklah, aku berikan berapa? 500. Tidak masalah. Sekarang sudah bisa kan? Ini tidak cukup. Apa maksudmu? Siapa yang beli hadiah ulang tahun seharga 500 yuan? Kamu ini terlalu pelit. Kalau begitu, berapa yang kamu mau? Setidaknya 5.000 yuan. Baik, 5.000 yuan. Kak, bisakah kamu pinjamkan aku 5.000 yuan lagi? Yutin, apakah kamu ada masalah? Perlu aku datang bantu? Aku baik-baik saja, terima kasih kak. Kamu transferkan uangnya dulu ya. Aku segera datang. Baik. Sekarang sudah bisa kan? Kalau dari awal kasih uang kan sudah selesai, lama sekali. Bagus, ada uang lagi untuk kasih hadiah ke kakak. Bantuan yang aku berikan selama ini, di mata kalian ternyata. Sudah seharusnya, mulai sekarang bantuan ini berhenti saja. Yutin, kenapa baru datang? Maaf, di jalan ada halangan. Tidak apa-apa, aku perkenalkan. Ini kepala sekolah Wang kita. Halo kepala sekolah Wang. Duduk. Sudah lama dengar, di sekolah pertama ada guru. Xie yang sangat hebat, tidak menyangka masih muda. Yutin kita dulu juara kelas. Kalau bukan untuk membantu siswa yang kurang mampu, dia tidak akan ke sekolah pertama. Ternyata begitu, Guru Xie tenang saja. Kamu datang ke sekolah kami, gaji bulanan 20.000 yuan, dan ada berbagai tunjangan dan bonus, cukup untuk hidup di Jiangcheng. Dan membantu siswa yang kurang mampu. Terima kasih kepala sekolah Wang, terima kasih. Setelah lulus, aku selalu menjadikan bantuan Sinsin sebagai motivasi kerja, tidak menyangka mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, kalau begitu lebih baik uangnya disumbangkan ke yang lebih membutuhkan. Halo, apakah ini Yayasan Amal Pendidikan? Saya mau buka rekening, bantuan satu-satu untuk anak-anak miskin di pegunungan. Rasanya enak liburan di rumah. Xiaodi datang. Kamu yang baik, seumur hidup kamu satu-satunya andalanku. Mama cepat kasih uang. Di kartu aku tidak ada uang, lihat. Kalau tidak ada uang minta ke guru Xie saja. Kamu minta ke dia, aku tidak mau minta ke dia. Anak ini. Guru Xie, uang saku bulan ini cepat kirim. Sinsin sekarang bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Guru Xie hari ini membalikan XIN. Beberapa baju baru, total 5.000 yuan. Tolong reimburse uangnya. Apa urusanku dia beli baju? Kamu bicara apa sih? Kamu ini seorang guru. Harusnya bicara seperti itu? Percaya tidak, aku akan melaporkanmu ke dinas pendidikan. Cuma beli baju untuk Hin Hin. Sedikit mahal, cepat transfer uangnya. Setiap bulan dapat gaji banyak.
Habiskan sedikit untuk Sinsin kenapa? Dia kan cewek, pasti ingin. Tampil cantik. Kamu bilang aku gila? Baiklah Syutin, kamu tidak pantas jadi guru. Dengan kelakuan seperti ini, tunggu saja aku akan menghajar kamu. Halo, Kamu di mana? Cepat pulang, anakmu dibully. APA. Aku segera pulang. Aku tidak pesan makanan online. Siapa yang datang jam segini? Buka pintu Syutin. Buka pintu. Cepat kasih kami uang. Kalian ngapain? Rumahku tidak menyambut kalian. Suamiku, dia yang tidak mau kasih uang untuk Sinsin. Mau bikin Sinsin kelaparan. Syutin ya, kamu ini level apa? Berani hapus kontak istriku? Aku kasih tahu, sekarang juga. Keluarkan uangnya, cuma segini. Kamu mau ngemplang? Kamu tidak mau kasih ya? Pura-pura miskin ya? Malu nggak? Buka pintu. Kamu ngapain? Aku peringatkan, tindakan kalian ini melanggar hukum. Kalau berani, telepon saja. Jangan kira aku takut. Aku kasih tahu. Sekarang juga, keluarkan uang bulan ini. Masih hitung 1.500 ya? Kamu ubah sendiri jadi 1.000. Kamu minta izin aku nggak? Buka pintu, buka pintu. Jangan harap. Syutin, kamu pikir kami tidak bisa apa-apa ya? Aku kasih tahu. Beberapa detik lagi, kamu akan keluar sendiri. Kamu bilang apa? Aku bilang, sebentar lagi kamu akan keluar sendiri dan memohon padaku. Coba lihat apa yang hilang di rumahmu. Buka pintu. Apa yang hilang? Tidak ada yang hilang. Jangan kira kalian bisa menakutiku. Benarkah? Bagaimana kalau kamu cek lagi? Di mana Sidi? Tadi kan lagi makan. Di mana Sidiku? Aku bilang, Pak Xie, orang ini sedang melakukan apa yang kita lihat waktu itu. Kamu melakukan ini, pasti akan mendapat balasan. Apa yang kamu lakukan padanya? Kembalikan Sidi padaku. Nggak ngapa-ngapain, cuma kasih dia makanan enak aja. Aku bilang, orang kota itu benar-benar bisa menikmati hidup. Sepotong coklat ini, harganya pasti lebih dari 10 yuan. Kamu gila. Kembalikan Sidi padaku. Kembalikan. Sayang, restoran malam ini sudah dipesan? Mau yang yuang kuo atau yang kuah merah? Xin suka yang pedas. Oh, kalau baju de malam ini kita. Nggak keluar juga nggak apa-apa, asal kamu nggak menyesal. Sidi. Sayang, kamu gimana? Sayang, Kalian pantas. Kembalikan Sidi padaku. kamu ini wanita, ngapain sih? Aku cuma mau suamiku. Nakut-nakutin kamu, perlu sampai segitunya? Ini sengaja menyakiti, percaya nggak aku bakal lapor polisi buat menangkapmu. Jadinya aku yang salah. Kalian ngapain sama Sidi? Aku sudah bantu kalian, malah balas budi begini. Aku akan lapor polisi, biar kalian semua ditangkap semua. Sidi, kami cuma mau memaksa kamu keluar. Ini kan ada di sini. Sidi. Pak Xie, sebenarnya kami juga bukan orang yang nggak masuk akal, kita nggak perlu bikin hubungan. Jadi tegang begini, asal kamu keluarin uang bulan ini. Aku bisa nggak lapor polisi. Lihat, Pak Xie, kan kamu yang bilang mau bantu keluarga kami. Jadi sekarang aku datang minta uang, nggak salah kan? Lagi pula kamu jadi kepala tingkat karena bantu keluarga kami. Jadi sebenarnya, kamu harus berterima kasih padaku. Pertama, nggak ada hukum yang mewajibkan aku harus bantu kalian. Aku punya hak untuk berhenti membantu kapan saja. Kedua, aku jadi kepala tingkat, nggak ada hubungannya sama kalian. Jangan sok penting. Kamu bilang nggak ada yang nggak ada, bohong terus. Kasihan kamu jadi guru,
Aku khawatir. Jangan-jangan kamu sudah merusak anakku. Jangan ngomong yang gak penting. Aku kasih tahu ya. Kalau hari ini kamu gak kasih uang, jangan harap aku pergi. Kami akan tinggal di rumahmu, makan minum sampai mati di rumahmu juga gak apa-apa. Lihat aja kamu bisa hidup kayak gimana nanti. Aku ulangi sekali lagi, kalau kamu tidak kasih aku uang hari ini, jangan harap aku akan pergi. Oke, tidak mau pergi ya? Aku rasa kamu juga ingin merasakan. Rasanya ini ya? Jangan macam-macam ya. Oke, ingat kata-katamu hari ini, jangan sampai menyesal. Sayang. Kamu tunggu saja. Pelan-pelan, tidak usah antar. Halo, aku mau lapor polisi. Aku akan membuat mereka membayar. Aduh, Tidak menyangka wanita ini begitu jahat. Menyemprotkan air cabai ke mata orang, padahal dia seorang guru. aku pasti akan menghitung ini dengannya. Cepat kasih aku uang bantuan dari Bushye. Aku tidak punya uang bulan ini. Bukankah bulan lalu aku suruh kamu minta lebih banyak dari wanita itu? Uangnya mana? Aku sudah minta. Dia tidak kasih. Kamu. Kalau bukan karena uang bantuanmu, ayahmu tidak akan jadi begini karena wanita itu. Ya? Tapi aku tidak punya uang sepeser pun bulan ini. Kalau kamu bisa, minta saja dari wanita itu, kami tidak punya. Kamu sendiri tidak punya kemampuan, lalu menyalahkan semuanya padaku, ya? Aku pukul. Lihat, aku pikir dia punya kemampuan apa. Sekarang pasti dia menelepon untuk mengirimkan uang kepada kita. Siapa? Tim penegak hukum. Pak polisi, ada apa sampai kami dipanggil? Kenapa kamu? Wanita ini berani-beraninya melaporkan kami. Tenang. Dengar laporan dari Nona Xie, kalian berdua kemarin masuk rumah tanpa izin. Dan memberi obat pada anjingnya. Menyebabkan kerugian yang disengaja. Aku memanggil kalian berdua. Untuk mengetahui situasinya. Pak polisi, tolong berikan keadilan untuk keluarga kami. Sudah janji akan membantu, tapi tidak pernah kasih uang. Anak saya di rumah sampai kelaparan. Anjingnya sendiri yang makan di depan pintu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kami ini warga yang baik. Benar Pak Polisi, ini sungguh tidak adil. Kami juga kasihan pada anak, kan? Jadi kami datang ke rumahnya untuk minta uang. Kamu bilang dia nggak mau kasih, malah pakai semprot cabai. Dia semprot mataku, kamu lihat sampai sekarang belum sembuh. Kita ini kok bisa disebut masuk rumah orang sembarangan? Dia yang jahat duluan yang ngadu. Memangnya kita orang miskin pantas dihina gitu? Penkan. Semua yang kalian lakukan, aku punya buktinya. Kamu bisa punya bukti apa sih? Ya aku bilang Xie Yutin. Kita ini ngerjain sesuatu, nggak cuma harus punya hati nurani. Tapi juga harus punya bukti, kan? Betul. Benarkah? Kamu. Kalau kalian masih aja ngaco kayak gini, aku bakal tambahin tuntutan ke kalian. Pak Komandan, ini laporan pemeriksaan luka Nona Xie. Di kepalanya ada bekas darah, jelas itu karena ditarik. Bukti sudah jelas, bawa ayah Sinsin. Ke ruang interogasi, bawa pergi. Pak polisi, ayahnya. Laporan luka, ditambah rekaman CCTV di ruang tamu rumahku. Cukup untuk menahan suamimu, kamu nggak punya. Ruang untuk bohong, sekali ditahan, itu udah jadi catatan kriminal. Nanti bakal pengaruh buruk ke Sinsin. Kamu ini, nggak nyangka kamu sejahat ini. Aku jahat? Kalian yang datang ke rumahku bikin onar. Aku jalankan hak warga negara yang sah, kok malah aku yang jahat? Memangnya aku harus biarkan rambutku dicabut-cabut?
dan diam aja nggak melawan? Kamu perlu kayak gini nggak sih? Kamu kan nggak kekurangan uang, kok masih guru sih? Di sini masih mau ancam dan teror, percaya nggak? Aku punya hak buat bawa kamu juga masuk. Jangan. Damai aja deh. Oke. Aku lihat atas nama Sinsin. Kali ini aku maafin kamu. Bilang aja berapa. 10.000, nggak cuma itu, aku juga mau tarik kembali semua uang bantuan yang pernah aku kasih ke keluargamu. Cara menghadapi orang jahat, ya harus lebih jahat dari mereka. Uang itu mewakili harga diriku dan kebaikan hatiku. Aku pasti ambil kembali buat dipakai ke hal dan orang yang lebih layak. Dasar brengsek, kamu mimpi kali. Nggak bayar, ya cuma bisa kirim suamimu masuk buat beberapa waktu. Aku ingat penghasilan keluargamu. Semuanya tergantung pada ayah Sinsin ya. Kalau ayah Sinsin masuk penjara, kalian sekeluarga bisa benar-benar tidak bisa makan. Baiklah, aku kasih. Aku tidak tahu, kamu pegang uang yang tidak bermoral ini. Malamnya bisa tidur nyenyak atau tidak. Tenang saja, tidurnya nyenyak kok. Semua, hentikan pekerjaan kalian. Aku mau perkenalkan. Guru baru kita. Halo semua, nama saya Shiyutin. Kedepannya mohon bimbingannya. Guru Xie, akhirnya kamu datang. Sebelumnya, sering melihat namamu di peringkat pendidikan. Hari ini akhirnya bertemu langsung. Kedepannya mohon bimbingannya lagi. Yutin, kamu duduk di sini saja. Kepala dong, ada orang tua murid yang membawa orang masuk ke sekolah, katanya sekolah kita menerima guru yang bermoral buruk. Apa? Orang tua murid siapa? Dia bilang anaknya bernama Sinsin. Kepala sekolah turun. Saudara-saudara di live streaming. Tolong selamatkan anak saya yang malang ini, guru tidak bermoral. Menipu semua uang kami. Nak, seminggu ini kamu belum makan kenyang. Wah, ini tidak boleh. Ini keterlaluan. Apa yang terjadi? Aduh, kasihan sekali. Ya, ini Shiyutin. Dia bilang akan membiayai Sinsin saya. Sampai lulus kuliah, sekarang malah ingkar janji, tidak menyumbang lagi. Ini, kasihan sekali, tidak boleh. Biaya sekolah minggu depan sudah sulit. Ibu, saya tidak sekolah lagi. Saya akan kerja cari uang. Saya anak yang malang. Guru yang makan darah orang seperti ini tidak pantas jadi guru. Shiyutin, tidak mau memberi imbalan dana bantuan. Benar-benar keterlaluan. Yutin, Belas segantang jadi musuh, kalian balas budi dengan kejahatan. Jangan salahkan saya tidak ramah. Terima kasih kepada kalian yang baik hati. Kami rakyat biasa, tidak bisa dibandingkan dengan guru Xie. Masih muda, duduk di kantor. Mengajar beberapa kelas sudah dapat puluhan ribu, masih mengincar uang orang miskin. Tidak hanya memukul, tapi juga memaksa kami mengganti kerugian moralnya. APA, dia berani memukul orang? Suami saya adalah tulang punggung keluarga saya. Mata saya hancur karena guru tidak bermoral itu. Ya Tuhan, kepada siapa saya harus mengadu? Lahat lemada saya ini. Ini semua karena Shiyutin. Sekarang saya tidak bisa bekerja lagi. Seluruh keluarga, saya bergantung pada penghasilan saya. Dia Shiyutin tidak mengizinkan kami hidup sebagai keluarga. Dia tidak mengizinkan kami hidup. Ibu Sinsin, jangan takut. Hari ini kami di sini, saya yakin dia tidak berani. Di depan banyak orang ini mengganggu keluarga kalian, benar. Tidak hanya itu, kami juga akan menemui kepala sekolah. Orang seperti ini tidak pantas menjadi guru, benar. Guru siak saya nak salah. Sinsin tidak mengerti, jangan pukul ibu lagi. Di mana orang ini? Saya akan memberinya pelajaran. Shiyutin, keluar. Ya, keluar. Kalian mencari saya? Dia, dialah yang mengganggu keluarga kami.
Dan sekarang dia masih dengan tenang mengajar di sekolah. Sial, kami orang miskin yang malang. Bahkan untuk mempertahankan hak kami sendiri. Sangat sulit. Para orang tua, apakah kalian benar-benar yakin menyerahkan anak-anak kalian ke sekolah seperti ini? Dia terlihat cantik dan sopan. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Benar. Kamu tidak takut saya melaporkanmu karena fitnah? Jangan tertipu oleh mereka, uang 10.000 itu adalah hasil keputusan tim penegak hukum karena mereka merampok rumah saya. Bukan penipuan seperti yang mereka katakan, percayalah. Saya bisa langsung menelepon sekarang. Guru Xie, saya tidak menyangka. Kamu masih memfitnah kami sampai sekarang. Guru Xie, kami yang salah. Lihatlah semua. Sekarang kami masih tetap melihatnya oleh guru-guru berkuasa ini. Menutup mulut kami. Apakah masih ada keadilan? Kalian semua memfitnah saya. Ah, saya muntah. Apa ini? Kamu berani seperti ini di depan kami semua. Bagaimana di belakang layar? Pasti lebih buruk lagi memperlakukan keluarga Sinsin. Benar, pukul dia, hancurkan dia. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ah, orang seperti kamu pantas menjadi guru? Gue bakal laporin lo. Laporin dia. Lo pikir lo siapa? Uang gue nggak gampang diambil. Ini akibatnya. Kalian ngapain? Berhenti semua. Siapa lo? Gue kepala sekolah di sini. Oh. Jadi lo bos langsungnya dia ya? Sekolah lo gimana sih? Ngerekrut orang sembarangan. Ngasih kerja guru yang ada catatan kriminal. Lo. Ibu, bapak, maksud lo apa? Maksud gue, guru di depan lo ini. Manfaatin jabatan, nipu uang hasil jerih payah orang tua. Masa kalian diam aja? Nipu uang jerih payah. Iya, dia nipu keluarga gue 10.000. Gue mau dia balikin uangnya. Kalau lo nggak urus, gue bakal terus ribut. Gimana sekolah lo bisa jalan? Ngomong, mau bayar atau enggak? Gue. Kalau dia nggak bisa urus, besok gue cabut anak gue. Sekolah kayak gini mending nggak usah. Beneran. Beneran bisa dia suruh balikin uangnya? Masa nggak bisa? Bos kayak gini paling takut ribut. Gue mau lihat Xie Yutin ini. Gimana dia nyungging minta maaf ke gue. Dongki, gue nggak bakal ngasih orang kaya mereka. Minta maaf. Gimana bos? Sekarang tahu hebatnya kita? Ngomong, kapan lo mau balikin uang kita? Siapa bilang mau bayar? Bernie Low? Percaya nggak? Sekarang juga gue bakal tidur di depan sekolah. Biar semua orang tahu, sekolah lo. Perilakunya nggak benar. Wajah. Kepala sekolah, main belakang. Kita lapor. Zaman sekarang udah bobrok. Bener kata dia. Sekarang, kita nggak cuma lapor dia, lo juga. Oh ya? Lo punya bukti apa kalau guru kita bermasalah? Ini cuma omongan lo doang. Kalau bilang Bu Xie mukul suami lo, tunjukin surat keterangan luka dari polisi. Apaan tuh? Kita orang awam nggak ngerti. Emang nggak ada. Kalau masih ribut di sini, gue bakal masukkan kalian semua. Kalian dimasukin gak apa-apa. Tapi masa depan anak kalian gimana? Oh, anak kita masih sekolah di sini. Gimana kalau? Ayo kita pergi. Kalau begitu, aku tidak akan mempermasalahkan mereka, kan? Ayo pergi, jangan tinggal di sini lagi. Jangan pergi, kalian semua kembali ke sini. Kamu. Jika kalian terus membuat masalah di sini, aku akan memanggil Satpam untuk mengusir kalian semua. Satpam. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Kamu. Baik, jangan pikir ini sudah selesai. Kita lihat nanti. Tunggu saja. Yutin, kamu baik-baik saja?
Baik-baik saja, senior, terima kasih tadi. Masalah ini terjadi karena aku tidak menanganinya dengan baik, jadi aku ingin mengambil cuti panjang untuk menyelesaikan ini sebelum kembali. Baik, kalau sudah selesai, telepon aku. Sekolah selalu menyambutmu. Bukankah ini Pak Xie? Kami sudah menunggu lama, Pak Xie. Aduh. Pak Xie. Kamu diusir dari sekolah ya? Apa yang kalian inginkan? Jika kalian tidak ingin kami terus, ada caranya. Ya, Apa caranya? Bayar kami untuk menutup. Mulet kami. Berapa banyak uang yang kalian inginkan untuk melepaskanku? Kami tidak akan meminta banyak. 1 juta sudah cukup. 1 juta? Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Ini adalah uang saku Sinsin. Dari SMP sampai kuliah. 10 tahun, 1 juta. Banyak ya? ya. Aku hanya seorang guru biasa. Katanya kamu jadi guru belum sampai 2 tahun. Sudah beli rumah dan mobil, aku beritahu ya. Jangan coba-coba menipu kami. Sudah kubilang, mobil itu peninggalan orang tuaku. Rumah juga. Kalau begitu, minta saja ke orang tuamu, mau tidak? Kalau tidak, aku akan terus membuat masalah. Baik, aku akan bayar. Benarkah? Rumah ini peninggalan orang tuaku, 1 juta. Bisa dijual, tapi setelah aku bayar. Kalian benar-benar tidak akan membuat masalah lagi? Aduh aku, Mobile. oh ya, mobil yang kamu punya itu, suamiku suka. Kasih aja ke kami. Oke, Kenapa nggak dari tadi aja sih? Bikin kami repot aja lama-lama. tapi aku ada syarat. Cyril APA. Dengar ya, sekarang mau nggak mau kamu harus kasih. Uang ini harus dihabiskan besok. APA. Have a scan. Aku bilang, uang ini harus dihabiskan dalam 24 jam besok. Kalau nggak, aku tarik kembali semuanya. Ini. Cewek ini gila ya. Gila malah lebih baik, kita dapat tambahan sumber uang. Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Uangnya masuk. Kayak dong suami, ayo lihat-lihat. Uangnya udah dikasih, tinggal lihat aja. Kamu beruntung atau enggak? Kita beli mobil ini 200.000, mahal banget. Kamu cewek ngerti apa? Kita punya 1 juta. 200.000 itu apa? Ini restoran terbaik di sini. Pelan. Bawa semua menu ini, semua. Iya, semua. Bawa semua. Cepetan. Apa ini? Bawa semua. Mau makan apa? Makan aja. All in, all in. Aku mau main besar sama kamu. Kasih uangnya. Tunggu.
Semua milikku, ini, aku menang. Aduh aku, Gimana bisa? uang ini. Habis semua. Uang habis nggak masalah, kita bisa minta lagi sama cewek itu. Halo, ini Ban? Aku mau batalkan transfer. 1 juta yuan kemarin. Buka pintu. Xia Yu Chen Xia. Uang kami habis, kasih kami 1 juta lagi. Masuk. Uang kita sudah habis, berikan kami 1 juta lagi. Apa yang kamu katakan? Kenapa aku harus memberikan kalian 1 juta? Kenapa? Karena kamu sudah berjanji untuk memberikan kami dana bantuan. Sekarang tidak mau menyumbang. Apa? Bukankah kamu harus memberikan kami kompensasi? Tapi, karena kalian, aku tidak bisa tinggal di sekolah. Pekerjaanku hilang. Jangan banyak bicara, aku bilang, cepat berikan uang. Kalau tidak memberikan uang, kami akan terus membuat keributan. Kalian sebelumnya sudah menipu begitu banyak orang tua. Bilang aku memukul kalian, bilang aku mengintimidasi kalian. Apakah hati nurani kalian tidak merasa bersalah? Jangan bicara omong kosong, lebih baik kamu jujur. Berikan uangnya padaku, atau masalah ini akan menjadi besar. Netizen yang membenci kamu di internet kalau mereka melakukan sesuatu yang ekstrem. Aku tidak bertanggung jawab. Kalian menipu netizen seperti ini? Tidak takut suatu hari ketahuan? Katakan? Bagaimana mungkin? Sekarang, apa yang aku katakan, mereka percaya. Setiap hari hanya perlu menjual kesedihan, sudah ada banyak orang yang memberikan hadiah. Setiap hari dengan mudah mendapatkan puluhan ribu netizen ini adalah sekumpulan orang yang lucu. Aku bilang, menakut-nakuti kami tidak ada gunanya. Bermain korban di depan kami juga tidak ada gunanya. 1 juta ya 1 juta, kurang 1 sen pun. Aku akan membuatmu hancur. Melihat kamu mengaku semuanya, aku lega. APA maksudnya? Uangku mana? Kalau memang mau mati, biarkan kalian mati dengan jelas. Barusan semua orang pasti sudah mendengar perkataan mereka. Inilah wajah asli pasangan miskin ini. Dulu aku melihat keluarga mereka miskin, jadi aku berhemat untuk membantu mereka. Tidak disangka, malah mereka yang menuduh kami lebih dulu. Menggunakan kebaikan kami sebagai senjata. Hei, apakah kamu masih manusia? Demi uang, malu pun tidak ada. Guru yang berhemat untuk membantu siswa. Kenapa anakku tidak bisa bertemu denganmu? Guru Xie, kami salah menuduhmu. Kami di sini meminta maaf padamu. Bagaimana bisa seperti ini? Semua ini salah paham. Aku hanya bercanda dengan semua orang. Guru Xie sangat baik pada keluarga kami. Bagaimana mungkin aku bisa bertengkar dengan Guru Xie? Yang aku sebut bodoh itu bukan seperti yang dipikirkan semua orang, bodoh sebenarnya. Di kampung halamanku, itu adalah panggilan untuk teman. Betul panggilan untuk teman baik. Panggilan. Jangan pura-pura, sudah sampai saat ini. Masih menganggap orang lain sebagai sapi perahan. Kamu SIMet. Kamu menjerjai aku. Ini namanya membalas dengan cara yang sama. Kamu lagi ngapain sama aku? Ngapain? Jangan bikin ribut lagi. Masih belum cukup malu ya? Pelan-pelan, tidak usah antar. Kamu si imut, tunggu saja. Kita belum selesai. Mama, kasih aku sedikit uang dong. Masih berani minta uang? Semua karena kamu. Rumah kita 2 hari ini berantakan. Kamu si bocah nakal, mau uang, cari si imut itu. Kita tidak punya. Sialan, tidak ada uang. Bagaimana aku bisa memberikan hadiah untuk kakak-kakak? Pinjaman ilegal. Kamu ngapain? Mau tempel-tempel di tempat lain? Kalau sampai murid-muridku lihat, aku laporkan kalian. Ngapain kamu ikut campur?
Halo, ini pinjaman ilegal? Aku mau pinjam uang. Semuanya dengar penjelasan kami. Masalahnya tidak seperti yang kalian bayangkan. Betul sekali, keluarga. Kami dipengaruhi oleh Xiutin. Baru mengatakan seperti itu. Betul, betul, betul. Semuanya jangan percaya keluarga penepua ini. Waktu itu aku ada di tempat, Pak Xie sama sekali tidak mempengaruhi mereka. Bagaimana bisa ada orang tua yang jahat seperti ini, sampai anak sendiri? Tajari mohon pemosai. Padahal sebelumnya, aku sangat mendukung mereka. Tidak menyangka mereka musuhku dari belakang. Kalau kalian tidak percaya, aku akan panggil anak perempuanku, dia bisa membantu kami membuktikan. Betul betul betul. XIN. Kakak ganteng banget, kasih kakak hadiah karnaval dong. Terima kasih Sin untuk hadiah karnavalnya. Kakak sampai baca namaku. XIN. Aku sudah memanggilmu lama. Telingamu tulia. Mama, Turun sini. sakit. Sudah lama memanggilmu, kamu diam saja. Keluar sini. Ibu, lepaskan, sakit. Ini salahmu, kalau bukan karena uang bantuanmu. Keluarga kita tidak akan sampai seperti ini. Aku beritahu kamu, sekarang langsung ke live streaming untuk menutupi kerugian. Selamatkan kembali, kalau tidak, kamu tidak akan makan malam ini. Cepat pergi. Dialah yang berbohong. Orang-orang yang berubah haluan ini, kita sudah minta maaf. Sudah lama, tidak ada satupun yang memberi kita hadiah. Sekarang, semua pergi ke si imut itu. Jangan sampai aku tahu di mana si imut ini tinggal. Kalau tidak, aku akan membunuhnya dengan pisau. Ini tidak bisa terus begini, kalau tidak ada hadiah lagi. Uang untuk beli minuman pun tidak ada. Halo, tim penegak hukum? Ada yang menganiaya anak di sini. Jangan-jangan si Xie ini tiba-tiba sadar. Datang untuk memberi kita uang. Lalu apa yang kamu tunggu? Kalian siapa? Kami datang untuk menagih utang. Kamu penipu dari mana? Keluarga kami memang miskin, tapi belum sampai ke tahap berutang. Oh, aku mengerti. Dia pasti dikirim oleh si Xie. Ingin mengambil kembali 1 juta itu. Pulang dan bilang padanya, uang sudah masuk ke kantong kami. Itu sudah milik kami. Ingin mengambil kembali? Mimpi. Lihat baik-baik, ini bukti pembatalan transfer dari Nyonya Xie. Tapi uangnya sudah kalian habiskan. Jadi sekarang, kamu yang berutang pada kami. Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Aku tidak peduli, kembalikan uangnya hari ini, kalau tidak. Jangan salahkan kami, karena utang harus dibayar. Itu sudah kodrat, benarkan teman-teman? Benar. Tidak. Tapi kami sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Oh, bisa jamin aset, jual rumah. Aku lihat, rumah ini bisa bernilai 50-60 ribu. Tidak bisa, kalau rumah digadaikan padamu. Kami tidak punya tempat tinggal. Aku tidak peduli, pilih rumah atau nyawa? Kalian yang pilih. Kakak. Kami pilih nyawa, ini sertifikat rumah. Baik, kalian bijak. Teman-teman, kita pergi. Terima kasih. Aduh, Suami. Bukan. Kakak, kami sudah menggadaikan rumah kepada Anda. Kenapa Anda kembali lagi? XIN mana? Cincin berhutang 1.500.000 kepada saya. Bagaimana kalian mau membayar uang ini? Saya waktu itu hanya meminjam 150.000. Kenapa bisa menjadi 1.500.000? Awalnya 150.000, tapi kamu sudah telat. 10 hari, kan kita waktu itu bicara soal bunganya. 100% sehari, kan? Teman-teman, cepat ambil barang berharga di rumah ini. Apa yang terjadi? Bukannya katanya bahwa dia saja sudah cukup? Pakai dia untuk melunasi hutang belum cukup? Dia hanya cukup untuk melunasi pokoknya. Barang-barang sisanya adalah bunganya. Bawa dia saja, jangan cari-cari lagi. Tidak ada. Tidak ada apa. Wah, Ini tidak bisa. Ini uang terakhir kami. Kalau mereka tidak kooperatif, pukul saja. Berhenti. Ada yang melaporkan kalian melakukan pinjaman ilegal dan menganiaya anak. Bawa mereka semua, ia bawa. Bawa.
Ayo bukan saya korban. Kamu menganiaya anak, tangkap saya kenapa? Ayo. Halo Pak Si, boleh saya masuk duduk sebentar? Ada apa bilang saja di depan pintu, rumah saya tidak nyaman. Iya, dulu itu salah kami, beberapa hari ini. Sinsin sangat merindukan ibunya, bagaimana kalau Anda bisa menandatangani surat pengertian ini? Agar Ibu Sinsin bisa dikurangi hukumannya dan cepat keluar. Kenapa? Berani berbuat, berani tanggung jawab. Kalau begitu bantuanmu bisa dipulihkan? Kami tidak minta 1.500. 1.000 pun tidak, hanya 500, sekarang di kota. Tidak ada yang berani mempekerjakan saya benar-benar tidak punya uang. Saya bersumpah, tidak bohong. Saya tidak akan lagi lemah hati, ini hukuman untuk kalian. Yutin, kamu dengar belum? Ibu Sinsin kenal kimia. Akhirnya meninggal di rumah. Sinsin juga dikurung di panti rehabilitasi. Meninggal di rumah. Iya, katanya dia mau buka live streaming, minta orang-orang menyumbang. Tapi setelah mengalami 2 kejadian itu, orang-orang tidak percaya lagi padanya, jadi tidak ada yang menyumbang. Ini bukan. Ini belum aku habiskan. Tolonglah orang baik. Kasih saja padaku. Kasih saja padanya. Yutin mengalami kejadian di rumah Sinsin. Apakah kamu tidak akan lagi membiayai siswa lain? Tidak. Aku sudah membantu satu-satu di asosiasi dana amal. Banyak anak dari keluarga yang kesulitan. Aku percaya kebaikanku pada akhirnya akan mendapatkan balasan.